Malu Pak ribut. Malu. Ini karena terpaksa terpanggil untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Arka Wijaya dan Komang Putrajaya yang tidak benar di media. Saya hadir di sini. Sesungguhnya saya malu Pak bercerita tentang kebusukan orang. Saya malu pantang orang Bali bicarakan tentang kebusukan orang. Tapi ini kan terpaksa dan menghujat-hujat polisi, menghujat institusi, dan saya dibilang sebagai otak preman. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Saya berani sumpah. Meskipun saya itu orang Sidetapu, tetapi saya tuh punya etika. Masa saya ke sana tuh mau swakelola bawa pentong, bawa senjata tajam, katanya mau menganiaya, mengancam, apa untungnya? Karena sudah merasa ditantang. Pak Komang Putra itu sudah menantang ya melalui media. Oke. Saya dibilang otak preman-preman ini harus ditangkap, harus kita buktikan. Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Budi Hartawan sareng Pak Haji Alpan dan Ketut Teken. Biar tidak menjadi isu yang tendensius ke satu pihak tertentu, makanya tiang undang sekarang dari pihak Pak Budi sareng Pak Haji dan Pak Ketut. Yang tiang tangkap kemarin dari podcast bersama Pak Jero Arke dan Pak Komang Putrajaya itu mereka kan begini Pak. Kita langsung ke tutup poin aja Pak nggih. Jadi mereka itu keberatan kenapa Pak Budi selaku kuasa hukum niki tidak mau diajak ke notaris kenten. Mungkin atau sebelum Pak menjelaskan ke sana mungkin kronologi versi dari Bapak mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Baik, terima kasih. Jadi podcast sudah mau memediasi. Nggih. Jadi saya sebelumnya Budi Hartawan, sarjana hukum, menyampaikan permohonan maaf ya kepada warga negara Republik Indonesia yang ikut berpartisipasi setelah membaca tentang konten yang dibuat oleh Gede Putu Arka Wijaya ya. Itu saya sekali lagi saya mohon maaf. Juga kepada Arka Wijaya dan Komang Putra saya sangat hormati dan saya juga mohon maaf hadir di sini menyampaikan yang sebenarnya. Jadi permohonan maaf saya itu adalah menyampaikan yang sebenarnya gitu ya. Apa yang disampaikan Arka Wijaya bersama Komang Putra jauh berbeda dari dokumen valid yang kami miliki. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf gitu. Menyampaikan yang sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya di wilayah hukum Polres Buleleng itu sendiri, Bali secara umum. Kenapa saya katakan demikian? Kami sangat prihatin dengan bicara Arke dengan demo di Polres ya, kemudian ada demo di Polda. Ini kan salah satu upaya pariwisata di wilayah Bali ini akan semakin menurun dan merasa ketakutan dengan adanya demo-demo yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, melalui Bapak di sini telah memediasi dengan jalan podcast, kita dialog bersama publik ya melalui podcast ini. Saya sangat berterima kasih. Semoga organisasi atau usaha ini bisa bermanfaat di kalangan khalayak dan di media, gitu ya. Bagi saya sangat bagus ini gitu. Kenapa? Saya ingin meluruskan. Siap. Itu yang pernah saya ingin meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Gede Putu Arka Wijaya bersama Komang Putra ya. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum dari para pihak yang dikorbankan. Pihak yang dikorbankan oleh Gede Putu Arka Wijaya. Jadi kalau kita hitung, saya punya klien yang saya pegang itu ada 6 klien saya pegang. Korban dari perilaku dan perbuatan hukum Gede Putu Arka Wijaya. Ya. Jadi itu yang pertama Denny Adi Suryadi termasuk klien dan juga adalah anaknya Bapak. Dia menjual rumah kos-kosan. Ya di tahun 2000-an. Nah kemudian atas si izin anak, namanya kami anak saudara kan gitu ya, anak istri dan keluarga itu pasti satu. Kan gitu ya, satu kita keutuhan, kebersamaan kan begitu. Jadi sepakat kita menjual. Karena apa? Saya menjual itu tidak langsung dengan Arka Wijaya.
Saya tidak kenal orang itu sebenarnya. Saya dikenalkan, saya menjual rumah itu melalui Pak Haji Alpan. Oh, melalui Pak Haji Alpan. Saya menyampaikan bahwa saya punya rumah kos-kosan mau saya jual, saya mau pakai membangun di wilayah yang lain. Gitu loh. Haji Alpan, Pak Haji, saya punya rumah, tolong ya dibantu dijualin kayak gitu. Selang berapa bulannya Pak Haji mencari saya di rumah di asram. Pak Jero, dia ngalah bos sugih, bos muda, namanya Jero Arke Wijaya, gitu Pak Haji ya. Kemudian dia adalah mempunyai perusahaan yang namanya Bawes dengan usaha klinik bermasalah gitu. Dia memasang pelang itu besar sekali di klinik bermasalah maksudnya? Klinik bermasalah begitu, saya tidak tahu masalah. Klinik masalah. Bawes klinik masalah. Gitu. Okay. Saya kaget baru dikenalkan di situ. Nah, dia kenalan, sebelumnya itu dia minta tolong ke saya. Dia punya kasus dengan Pak Gede Sukedana. Kasusnya adalah jual beli tanah. Gitu. Kemudian saya disuruh mintain tolong selaku kuasanya untuk menagih sisa uang yang belum terbayar dari Pak Gede Sukedana. Itu ceritanya. Ini belum transaksi jual beli rumah. Oke. Akhirnya saya bantu. Saya somasi Sukedana. Kemudian Sukedana menyerahkan sebuah Fortuner ya Pak Haji. Ya. Mobil Fortuner. Tahun 2012. Tahun 2002 dia lebih tahu. Dekanya mungkin dia ingat. 15 Satu kali somasi sebagai seorang pengacara, nah Sukedana itu saya kenal. Diserahkanlah Fortuner itu. Ya. Setelah diserahkan, saya kan punya hak sukses fee, ya roh. Jadi ada dari objek sengketa yang senilai 130 juta itu saya mendapat hak retensinya itu atau hak sukses fee itu 10%. Oh ya. Jadi adalah sana itu uang senilai 13 juta. Plus adminnya 1 juta, berarti saya punya uang 14 juta di situ di Arke. Ketika saya minta, saya bawakan kwitansi dengan staf saya, kwitansi saya dirobek. Ini saksinya. Apanya dirobek Pak? Kwitansi penagihan. Oke. Sudah somasi, sudah tidak berlaku, saya tidak perlu lagi berurusan dengan Budi Hartawan. Begitu. Apakah itu yang dikatakan tadi di media yang Pak rekam di sini, dia adalah orang baik, ingin membantu masyarakat kecil? Perilakunya seperti itu. Ini saya sampaikan yang sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, terlebih dahulu saya mohon maaf, akan saya menceritakan yang sebenarnya. Ya toh? Nah kemudian berproses dia, Pak Haji menawarkan rumah saya. Saya dibel oleh Pak Haji, disuruh datang ke gudangnya Pak Haji, kemudian disuruh datang ke kantor Bawes klinik masalah itu. Saya sudah membawa sertifikat asli. Sertifikat kos-kosan itu? Iya, sertifikat asli kepunyaan atas nama Denny Ari Suryadi. Oke. Dan atas izin keluarga, saya disuruh menyampaikan jual beli itu. Kan gitu. Ya. Wajar dong orang tuanya menjual objek tanah keluarganya sini atau anak sendiri. Di mana asas pembohongan di situ? Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian datanglah tim survei. Sekarang mengganti nih Pak Bos Arke, tim surveinya datang. Dia minta fotokopi yang sudah difotokopi oleh anak buahnya. Fotokopi sertifikat saya. Selang berapa menitnya datang tim surveinya, dia mampu membayar 500 juta. Apa aja? Ya. Oke. Sepakatlah 500. Sepakat. Dengan kesepakatan itu besoknya Arke datang ke kantor saya bersama sopirnya Pak Made Mangku. Kita buatkan perjanjian. Ya. Kita buatkan perjanjian. Ya. Saya semuanya punya dokumen valid tentang perjanjian itu ya. Nah kemudian di dalam perjanjian itu ya kita ini perjanjian waktu kesepakatan 500 kesepakatan itu ya? 500 ya. Oke. Ya, jadi ini surat kesepakatan perjanjian 500.000 rupiah, 500 juta. Ya, 500 juta. Ya. Nah dengan perjanjian itu, gitu, dia sanggup mencicil selama 6 bulan. Jadi 500 juta itu dia disepakat di sana cicil selama 6 bulan. 6 bulan. Karena dia bilang ada proyek di sini, ada proyek di situ katanya. Ini kan katanya, saya nggak tahu. Karena saya percaya dengan Pak Haji Alpan, dia bos Bawes,
punya uang 9,8 miliar. Akhirnya saya menawarkan, dia setuju, bikinlah surat pernyataan. Di dalam pernyataan ini para pihak sepakat untuk saling menghormati, dan kemudian setelah 6 bulan berjalan, Arke tidak pernah mencicil, hanya memberikan DP 60 ya. 60 juta. Kan sesuai keterangan dari Jero Arke, Pak Arke di sini 30 kemudian Pak katanya, Pak Budi katanya kalau dia, karena dia tidak bisa membayar, Pak menyuruh membuatkan angkringan sebagai kompensasi gitu. Itu gimana Pak? Jadi itu jauh sebelumnya Pak ya. Jadi ketika Arke sudah membayar DP aja nyicil, katanya punya uang 9,8 miliar. Dari situ saya sudah mulai curiga. Katanya orang kaya, punya uang 98 miliar, bayar DP janjinya ngasih 100 juta, justru dicicil 2 kali, 60 itu 30. Kan okay. gitu. Nah, kemudian di bulan Agustus ada catnya. Kita punya valid, dia Agustus setelah perjanjian itu berarti? Setelah perjanjian, dalam proses perjanjian, di tahun perjanjian itu. Dia akan mau memberikan lagi 40 juta. Karena dia kan janji 100. Oh ya. Minta waktu membayar 2 kali sampai akhir Agustus, dan Pak minta tempo juga setelah laku Fortuner yang 100 juta katanya untuk Pak Jero Budi, dan sisanya akan pakai usaha karena saya bersama istri saya masih ribut broken home katanya. Ini dari semua dokumen yang saya pegang ini berdasarkan catnya Arke ke anak saya maupun ke saya. Ya dah? Kita luruskan ini gitu loh. Nah, kemudian di bulan September dia menyatakan, saya tagih lagi. Pak Arke, kan Pak Arke janji akan bayar senilai 100 juta, kok saya tidak bisa melunasi. Nah, terus dia jawab, gini aja Pak Jero, yang cuman tahu gimana saya minta waktu 8 bulan, tapi ternyata saya sudah sepakati untuk selama 6 bulan. Kalau tidak bisa melunasi, hilangkan saja, hanguskan saja DP saya. Ada bahasa seperti itu dari Arke. Ini catnya. Oh. Ke saya maupun ke Denny. Mana tulisan gitu Pak? Kalau ini Kita Pak. lihat. Nah, ini bilangin aja. Hanguskan saja uang saya. Berarti ini ya ada. Hanguskan saja uang. Saya lihat sendiri. Jadi dengan seperti berarti kemarin kan Pak Arke bilang, hangus sepihak gitu. Padahal ada bukti otentik. Oh, ini kan sebagai okay. alat bukti pada saat sidang pidana. Ya toh? DP bukti, salah satu bukti sebagai alat bukti pada saat sidang pidana dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebabnya Pak Budi menghanguskan DP itu secara sepihak gitu. Bukan secara sepihak, kan dia yang minta. Kalau saya tidak bisa melunasi sampai Desember, uang saya, DP saya dihanguskan saja atau dihilangin, kan jelas. Kalau versinya Jero Arke katanya harus ada tanda tangan pelunasan. Itu secara hukum gimana Pak? Harus ada tanda tangan pelunasan gimana? Tanda tangan penghapusan DP itu maksudnya. Kan dia sudah begitu. Nah, dia di secara personal sudah meminta. Pribadinya kan meminta menghilangkan uangnya dia, melalui chat. Dan ini kan sudah screenshot, ini kan itu sebagai alat bukti di pengadilan. Itu sebabnya pihak kepolisian begitu ya. Oleh karena itu, sabar ya. Oleh karena itu, di dalam perjanjian ini kita sepakat di bulan September itu membawa sertifikat itu ke notaris Roli. Ini buktinya, Pak. Ini bukti tanda terima. Pak Arke sudah lihat sertifikatnya. Ini bukti tanda terima, Bapak boleh lihat kan? Tanda terima saya menaruh sertifikat itu di Roli. Kemarin waktu saya podcast dia katanya Arke udah datang ke sana, tapi Pak Budi nggak ada ke sana gitu. Kembali Pak. Pak Jero Budi dari pagi sampai jam 2 saya telepon Pak. Karena waktu ada perselisihan itu di gudang saya, dia janji hari Senin tanggal sesuai itu mau ke notaris Ruli. Itu beliaunya mulai pagi Pak, sampai jam 2 tidak ada. Ini sederhananya, saya orang nggak paham hukum. Sederhana ini surat tanda terima penitipan. Kan Pak Budi yang terima.
bukan Iya, Arke. Bukan, begini Pak. Kan saya punya Versinya sertifikat. Arke begitu Pak. Artinya kan dia ingin lihat sendiri sertifikat itu bersama Bapak gitu. Artinya dia sudah ke notaris, tapi sertifikatnya Bapak sudah ambil begitu. enggak. Ah, Itu versinya. itu bohong. Makanya sekarang saya luruskan. Oh, itu dah mohon Gitu loh, dilurusan Pak. itu. Gimana? Saya luruskan. Yang benar gimana? Yang benar hari Minggu saya nagih sisa uang DP yang belum terbayar. Oke. Di gudangnya Pak Haji Alfan. Ya, Hari Minggu kita janji di sana debat, katanya dia sudah bawa uang 700 juta mau ngelunasin. Ya kalau emang Anda sudah mau ngelunasin, oke lah kita ketemu di notaris. Itu udah versinya Jero Arke, dia nggak mau ngelunasin karena Pak nggak bisa melihatkan sertifikatnya katanya. Pak, pada saat saya menawarkan rumah itu, sertifikat aslinya kan dia sudah pegang, disuruh anak buahnya fotokopi. Iya. Oh, Arke sudah pegang. Sudah, dia kan dilihat-lihat begini Pak Ya, aslinya. Ini Maksud Arke itu begini, artinya sertifikatnya ditaruh di notaris gitu, Pak. Oke, Ah. sudah. Sudah ini Pak waktu. Jadi gini Pak ya, Hmm. hari Minggu kita janji bahwa hari Senin ketemu di notaris Rory. Oke, hari Senin janji ketemu. Oke. Ya. Nah. Kemudian saya titip di notaris Rory itu hari Senin itu Pak, tanggal 21 bulan 9 2020. Ampun. Oke. Karena dia saya ini di share. Oh, ini serat tanda terima dari Bapak ke Menitipkan notaris ke Roli. menitipkan ke Ruli. Iya. Oh. Kan berarti di situ sertifikat Itu saya. sertifikatnya. Nah, kemudian saya tanya ini Pak, gini, tiang tidak mau seperti ini kan? Nggih, saya tunggu di notaris Roli sampai jam 2. Di notaris Roli, nggih dia bilang. Nggih dia bilang. Pun, semua dokumen asli sudah saya titip di notaris. Ditunggu. Saya masih sibuk katanya dia. Ini catnya. Baca Pak. Kalau Pak mau sebagai penyeimbang. Nah kemudian sertifikat itu saya titipkan sampai 5 bulan Pak. 5 bulan di 5 notaris. bulan dari ini. Bapak lihat. Ini bukti tanda terima. Saya titip tanggal berapa Pak? 21 ya. Dititip tanggal 21, kemudian Diambil tanggal berapa Pak? ini maksudnya diambil gimana? Pengambilan sertifikat Oleh saya karena sudah ingkrah. jadi dia datangnya ke sana yang bilang Pak katanya udah mengambil. Saya nggak tahu. Saya tanya Mungkin Roli. maksudnya Arke itu dia waktunya setelah Bapak sudah hamil. Oh enggak. Sertifikatnya sudah gitu, penjara bukan? itu, Pak. Sudah ingkrah. Berarti ya keterangan Pak Jero kemarin tuh bohong. Salah. Pak. Salah. Bohong. Itu berita bohong itu. Oke, Jadi oke, kita makanya saya bilang saya mohon maaf. Saya akan berbicara meluruskan yang sebenarnya. Karena kebohongan Arke membuat Bali tidak nyaman, tidak kondusif. Nah, kemudian masalah Pak Putu Arke. Tadi dulu Pak, kita luruskan masalah sertifikat. Ya, oke. Jadi sertifikat itu mondok di notaris Roli itu dari tanggal 21 bulan 9 2020. Ya toh? Saya ambil itu tanggal 22 bulan 1 2021. Berapa bulan mondok? 5 bulan, Pak. Kapan Arke? Dan saya tanya notaris Roli bersama tim penyidik dari Polda, apakah ada saat Arke saat sertifikat ini ada di Pak Roli, pernahkah Arke datang kemari? Berkaitan dengan sertifikat itu Arke tidak pernah datang. Itu sudah menjadi BAP itu di Polda. Roli menyebutkan dia tidak pernah datang. Lalu kapan dia datang mengatakan tidak ada sertifikat? Mungkin pada saat dia pulang dari tahanan dia datang ngecek, ya jelas sudah saya ambil karena sudah putusan udah ingkrah. Ya toh? Jadi gitu. Oh, mungkin maksud dia setelah datang dari penjara dia ngambil itu, kemudian misalnya kan begini, keinginan dari mereka berdua kan, saya siap melunasi itu karena saya punya uang, Pak Komang punya uang, tapi tunjukkan sertifikatnya sekarang, bawa ke notaris gitu. Kan saya sudah titipkan di situ 5 bulan. Maksudnya sekarang, Pak.
Konteksnya setelah Konteks sekarang untuk setelah apa Bapak hamil. lagi? Saya sudah nggak jual lagi rumah itu, Oh, maaf sekarang saja. sudah nggak jual lagi. Saya sudah tidak berurusan sama orang-orang astuti. Ya, mohon maaf saja. Jadi banyak orang yang diastutikan oleh orang mereka itu. Asli tukang tipu itu Pak. Jadi mohon maaf. Mohon maaf Pak, yang bertanya begini, apakah Pak menitipkan itu pada saat Jero Arke di sel? Tidak, sebelum di sel pun dia sudah dititip di sana. Kan berjanji hari Minggu. Hari Minggu janji kita ketemuan hari Senin di Roli. Oke. Supaya ini kan sudah jelas berita dia saya kasih tahu. Supaya seimbang dan tidak ada keberpihakan, ayo kita sama-sama taruh sertifikat itu di notaris. Saya ingin tahu apakah betul kamu punya uang senilai 9,8 miliar. Oke. Kan gitu. Ternyata nggak datang, berarti nggak punya duit dong pada saat itu. Saya digertak aja suruh ini naruh sertifikat. Kalau memang benar dia punya duit, kenapa nggak datang pada saat kita janji di Roli? Dan sampai akhir putusan pengadilan, saya ambil sertifikat, kan udah selesai, sudah ingkrah. Apalagi kepentingannya? Dan di dalam putusan tidak ada menyebutkan di situ eksekusi. Berarti kembali dong rumah saya dan saya akan siap perbaiki. Ya dong? Saya siap perbaiki. Dan yang tidak sejalan dengan pikiran saya dengan keluarga ya kita keluarkan. Oke. Ya dong? Nah, terus tadi kemarin saya baca, saya dengar saya beritanya si Arke, dia bilang rumahnya dia yang bongkar, kok saya dibilang mencuri seng kan begitu. Ya. Kok lucu. Padahal dia yang membongkar, hasil bongkarannya dibawa ke gudangnya dia sendiri. Saat itu dia bekerja sama dengan Pak Haji Alpan. Seng kayu dia itu dipakai di situ dan ada beberapa dibawa pulang oleh anak buahnya yang namanya Komang Bude. Kan gitu. Kok saya yang dibilang membongkar? Memangnya saya punya rumah, masa saya yang bongkar rumah saya sendiri? Kan begitu. Dan kedua, kesaksiannya Komang Putra, dia bilang saya bongkar dan saya nggak pernah menyuruh dia. Kan ada dia ngajak saksi kunci katanya bersumpah itu Pak Minggu gitu. Saya sendiri Pak. Saya waktu Tahu itu persis jadi dia. mandor di sana Pak. Pakai mic-nya Pak. Saya waktu itu Buka aja. Nggih. Enggak itu. Ya, itu dah. Nah, begini tuh Pak. Waktu itu saya jadi anak buahnya Arke, ceritanya rencana kan kerja sama Pak. Oh, dah. Saya jadi mandor benar. di sana ceritanya. Itu sore sekitar pukul 4, Wayan Minggu tuh supirnya Arke bawa mobil merah. Kalau tidak salah mobil apa namanya Pak Jero? Dump truck itu dipakai bawa ke sana Pak. Oke. Saya yang lihat tempatnya saya bawa taruh di sebelah barat. Ada pohon Kan mangga. tahu saya terus. Itu sengnya saya taruh sana, kayunya saya taruh di sana, 1 truk. Bongkaran dari rumahnya Denny Ari Suryadi. Jelaskan. Terus kalau beton-betonnya itu Pak, itu dia punya kijang dulu, tapi kijangnya rusak-rusakan. Kijangnya itu dipakai bawa bongkarannya. Sampai sekarang kalau saya ditanya di mana tempat bongkaran beton-betonnya Pak Jero Budi, rumahnya Jero Budi itu saya tahu Pak. Karena saya di sana. Saya di sana mulai pagi jam 8 sampai jam 6, sampai jam 6 terus. Karena saya direncana diajak kerja sama gitu. Katanya Pak Jero Arke dulu Pak Haji katanya sempat dibantu karena Begini, sempat Pak. Gini, gimana itu? Pak? Violet dibilang. Katanya makanya Pak sekarang gini katanya sakit hati sama Jero Arke, Oh, benar? Enggak. Salah Gimana Pak. gimana itu? Begini Pak, saya karena dia punya Silakan Pak. Niki Pak. karena dia banyak punya uang katanya, dia jadi Berapa dia bilang punya uang? 9,8 miliar, rumah rusak-rusak tidak bisa ditempatin, sertifikat ada 50. Dia bilang sama saya. Kan saya mau diajak kerja sama Pak. Iya. Nah, setelah dia kasih minjem uang saya 10 juta, 10 juta. 10 juta aja. Oke. Sudah gitu, kayu saya semua ini satu gudang Pak. Kayu jati itu mungkin kalau hanya 300-400 juta berharga itu Pak. Dibawalah ke belakang dengan anak buahnya. Mungkin tidak salah 7 atau 8 orang selama 2 hari Pak. Karena saya rasanya tidak sesuai dengan keinginan saya diajak kerja sama. Gudang saya punya, toko saya punya Pak, kayu saya punya, mesin saya punya, mobil saya punya. Nah itu dia bilang Pak Haji jadi anak buah saya, ya.
nanti hasil kayu ini, sekarang modal kayu banyak 5 juta per kubik, dapat jual 8 juta, ongkos proses 1 juta, 2 juta dibagi 2. Tapi dia tidak ngeluarin apa Pak, sedangkan seng yang di gudang rencana kerja sama itu saya punya, kayu saya punya, uang untuk sewa itu 14 juta saya punya, ada buktinya Pak. Gitu. Jadinya saya merasa dibodohi, saya tidak mau Pak. Nggak jadilah saya kerjasama. Mintalah dia. Ini bukti-bukti sewa kontrak tanah 14 juta. Ya, lengkap itu Pak. Nah, sudah begitu Pak, saya disuruh ganti rugi beton itu Pak. Penghubung dari gudang saya ke gudang belakang itu, dibuat beton kecil, disuruh ganti rugi 5 juta. Sekarang dia ngomong 4 hari lagi itu saya sudah ganti sesuai dengan tadi yang saya tunjukkan Pak. Yang ini videonya. Bukan. Foto serah terima uang, foto kwitansi pembayaran, foto kwitansi pembayaran yang tadi saya yang Arke kasih pinjam Pak Haji uang 10 juta. Tapi sudah saya bayar. Sudah dibayar 17 juta, dapat bonus 2 juta Arke. Begitu baiknya Pak Haji. Ini Pak. Nah, Bapak bisa lihat. Nggih. Nah, Bapak ini Pak. Ya. Bapak bisa lihat. Itu uangnya diterima sama Lintang, Nur Lintang itu yang nerima Pak. Itu kan itu perjanjiannya di bawah dengan Arke. Itu tanda tangannya dia Pak. Dan ini kasus ini sudah dilaporkan karena Pak Haji pernah bekerja sama dengan Arke, ya toh. Seng kayu balok itu yang dibeli dari salah satu toko kepunyaan Haji Alpan pada saat dia kerjasama. Ini perlu ditekankan ini. Alat bukti seng yang dibeli di toko-toko itu, kemudian tanpa sepengetahuan Haji Alpan, seng kepunyaannya Haji Alpan yang dipasang di gudang kerjasama itu telah dicuri dan dijual oleh Arke. Ini bukti kwitansi orang yang membeli. Mubarok namanya yang Pak. Namanya Mubarok. Mubarok itu siapa? Pembeli seng. Pembeli sengnya. Ya, pembeli seng bekas. Ini fotonya ada juga Pak, lengkap saya. Coba bayangkan. Ini ada dulu mencuri sengnya Denny dengan dengan pasal 363 Juto 55 pencurian pemberatan, ya toh. Nah sekarang lagi Kambo mau mencuri sengnya Haji Alpan. Ini gambar sengnya, nanti videonya ada lengkap itu Pak, yang Arke di sana ada. Saya sederhanakan bahasa mencuri itu kan sebenarnya versi Arke itu kan, ini saya sudah merasa memiliki kan. Wajar saja saya merenovasi gitu bahasanya. Gitu. Yang sudah habis Pak, sama kayunya habis. Kayunya 100% saya punya. Seng juga begitu Pak. Ada sedikit itu seng sisa bongkarannya rumahnya. Denny Aryadi. Sisanya 200 lembar itu saya punya itu Pak. Gudang saya bongkang sekarang Pak. Ada itu Pak buktinya, saksi ada, lengkap itu. Nah makanya kalau seperti sekarang saya seperti Arke, kalau saya jangan bilang orang punya hutang, katanya miliaran, saya ngaku dikasih uang, minjem uang 10 juta, ada itu di buktinya, dan saya sudah kembalikan 17.800.000 sesuai dengan kwitansi itu Pak. Bilang kalau tidak punya uang atau gimana kesusahan, minta aja sama saya Pak. Saya kasih. Jangan saya dibilang menipu cuma 10 juta percuma Pak. Kayu itu ratusan juta loh Pak. Jati itu. Itu bengkirai aja 14 juta Pak 1 kubik. Oke. Sekarang masalah Pak Komang ini katanya sama juga Pak. Pak Budi katanya tidak bisa menunjukkan sertifikat sehingga mereka Putra Yase ini tidak mau melunasi. Padahal mereka mau katanya melunasi sesuai janji gitu. Saya minta sertifikat nggak bisa ditunjukkan oleh Pak Budi gitu. Gimana itu Pak? Itu copy paste itu Pak. Apa yang disampaikan Arke itu juga jadi kayak burung beo copy paste. Ini rumah saya Pak. Ini yang dibongkar. Ini rumah saya yang awal Pak. Yang awal. Ya, Oke. Ini yang disengketakan ya rumahnya ya. Oke ya. Ini kemudian begini hancurnya Pak. Mana ya yang dia renovasi katanya dia punya memperbaiki 200 juta? Mana? Tunjukkan. Itu atasnya apa? Ini loh, seng kayu balok yang dia bawa ke rumahnya dia, ke gudang. Ini loh media. Ini awalnya rumah kita.
Yang mana non finishing? Ini yang kondisi awal. Iya. Kondisi awal, kemudian Dibongkar. Nah, hancur. Ini dibongkar oleh, Arke dengan anak buahnya dibayar harian. tapi versinya Arka Pak Budi katanya yang membongkar. Iya, Yang mana benar nih? Balik ya. Balik. Kalau soalnya gini, kalau saya yang membongkar, kok dia yang ditahan? Waktu kasus kemarin tuh. Iya, dia ditahan 10 bulan kan karena pencurian dan pemberatan, nyemak barang seng, kayu dan balok, akibat dia bongkar. Tapi versinya Arka katanya dia punya pembelaan saksi kunci tidak dihadirkan gitu katanya. Pak, saya yang telepon wayang minggu. Oh, Saya dapat itu. telepon wayang minggu. Katanya waktu- Pak Budi, mohon maaf, saya potong. Pak Budi membayar si minggu itu 100.000 katanya. Ada. Enggak, ada. Saya tidak pernah kemana-mana saya. Waktu itu biar diluruskan Pak, waktu akan sidang Arke itu Pak, Nggih. saya telepon wayang minggu, dia bilang masih di Jawa Barat, dia supir Pak. Jadinya nggak bisa hadir. Oh, karena dia ada di Jawa Barat, sehingga tidak bisa Nggak hadir. bisa hadir. Oh, oke. Demi Allah, Jadi di dalam persidangan kami hadir. Dicanyalah kuasa hukumnya dia, kuasa pembelanya dia. Karena saksi lagi satu tidak bisa dihadirkan dan sudah disampaikan bahwa dia ada di luar Bali. Apakah sidang ini bisa dilanjutkan? Saudara Arke kan lewat elektronik. Ya siap, yang mulia. Kan dia bilang begitu. Itu kan ada rekaman ke pengadilan. Ya siap, yang mulia. Bagaimana para kuasa terdakwa bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjut. Proses hukum yang dilakukan itu dari tingkat penyidikan polisi, ya toh, sampai dari Dumas, kemudian sampai ke LP, laporan polisi, sampai dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan berproses sampai 9 bulan. Oke. Dan itu cukup lama. Nah, kalau dia memang di situ ada hal yang yang merasa dia dirugikan, kenapa tidak saat itu dia melakukan frontal? Kenapa dia mau menerima hasil putusan itu? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika dia keluar dari tahanan yang seharusnya dia ditahan, tahanan di Singaraja, kemudian dia dipindahkan ke Tahanan lembaga narkoba. permasyarakatan narkotika, kan aneh kita Di ini. penglipuran Pak. Dia melakukan kejahatan umum, tapi ditahan di pengadilan di lembaga permasyarakatan Singaraja, entah berapa bulannya dia dikirim ke LP narkotika. Nah, ini kan perlu ada tanda tanya. Ya toh? Kok orang tahanan umum kok dibawa ke tahanan narkotika? Ada apa di balik ini sebenarnya? Orang ini kan begitu. Tanda bebasnya ada Pak yang dari. Dan kemudian dia dibebaskan tanggal 13 April. Tanggal 14 dia mukul Haji Alpan. Totalnya dia di penjara berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan ya. Kan gitu. Berarti sekarang tanggal 13 bebas, tanggal 14. Mukul Haji Alpan itu tanggal 13. Tapi itu kan tanggal, tidak terbukti katanya Pak mukulnya. dengar dulu Pak. Nggih. Tanggal 13 dia dikeluarkan oleh lapas narkotika di Penglipuran. Saya datang ke sana ngecek kebenarannya. Tanggal 13 dia keluar. Dan keluar itu bebas bersyarat untuk rehabilitasi di rumah. Rehabilitasi maksudnya? Nah, saya nggak tahu. Ke narkotika sana Pak. Kan Narkoba. itu kan lembaga permasyarakatan oke, narkotika. oke. Kan gitu. Dia tanggal 13 dikeluarkan dengan bebas bersyarat. Tinggal di rumahnya direhab. Kan begitu. Tanggal 14 mukul Haji Alpan. Begitu hasil dipukul, saya bawa ke kantor ke rumah sakit umum untuk divisum. Dinyatakan dalam visum itu bekas pukulan dan robek. Lalu di mana ya tidak terbukti dia memukul? Tapi di kepolisian kan tidak ada Sudah. bukti, Pak. Belum Belum diproses ya. Oh, Sekarang baru sudah keluar SPDP katanya. Ya, kemudian diproses di kepolisian selama kurang lebih sekarang ini 9 bulan. Sebenarnya kan saya selaku kuasanya yang marah sama polisi, kok lama sekali diproses ini gitu. Saya karena itu sudah berproses, saya serahkan kepada polisi selaku penyidik, ya kita diam. Nah, kemudian ditingkatkan hasil gelar. Muncullah ke tingkat gelar itu ke laporan polisi.
Pak Haji dimintain lagi keterangan, membenarkan dengan dokumen yang sebenarnya, kemudian dengan para saksi dibuka. Nah sekarang kan tinggal menunggu penetapan. Oke, tapi menurut pembelaannya dari jero si Pak Putu Arke, ada di TikTok viral katanya video dari yang mensaksi bahwa Pak Arke tidak memukul Pak Haji katanya. Nah, yang viral di TikTok ada videonya gitu. Ini Pak, sekarang saya kasih videonya Arke. Pak Haji katanya nyuruh, bilang, Ini, Pak, gitu gimana? Ini saya kasih videonya waktu Arke ke gudang saya dengan Preman. dengan preman lah, anggaplah 10 orang Pak. Sekarang Bapak Melakukan pengancaman, melakukan pengancaman, penganiayaan, akhirnya- sudah dilaporkan juga. Nah ini Pak, ini Pak orang banyak, orang banyak itu Pak. Orang banyak itu Pak. Ini momen waktu dibilang Pak Haji dipukul. Iya. Enggak, dia tidak ngaku memukul Pak. Oh, setelah ada Laporan. 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 Oh, Arke mengelak bahwa dirinya tidak pernah memukul. Itu diintimidasi lah anak buah saya Pak. Orang banyak. Kan takut. Itu istri saya yang anu Pak. Itu kan pengancaman terus, makanya dilaporkan lagi pengancaman itu Pak. berarti bukan video pemukulannya berarti ini kan? Ya. Ya, waktu Di video intimidasi setelah ada laporan bahwa Pak Pemukulan. pemukulan. Oke. itu videonya Pak waktu diintimidasi anak buah saya. Dia bilang nggak ngaku, ini dari kedatang orang banyak Pak. Oke. Itu anak kecil, umurnya sekitar 20 dan orang Sumba. Kan takut dia Pak. Iya. Tapi waktu itu Mic-nya Pak dipakai Pak. Tapi waktu itu dipanggil saksinya Caplis yang di depan toko saya, orang Banyuning. Dia ngaku tetap Pak, orang dia lihat Pak. Karena saya sebelum datang Arke, saya gesa-gesa Pak di depan orang dua. Datang Arke ngamuk-ngamuk galak-galak. Nah dia pergi ke depan itu Pak. Ada 6 meter selat jalan raya aja Pak. Dia mengawasi dari sana dengan anaknya. Dan ada waktu itu Pak Singe juga beli minyak Pak. Nah sekarang ikut dia kemari juga. Dia lihat saya dipukul dan tangan saya memang benar dipukul Pak. Di sini dulu Itu ya, kok, dan bengkak bukan di bengkok, robeknya. Pak. Nah, Ini kan Oke. masuk teko. Bapak bisa lihat ini. Ini Pak. Kan beda. Oh, iya. Nah, Tapi ini, Pak. tidak ada yang merekam waktu itu gitu. Tidak ada Pak waktu itu. Tapi saya sudah visum ke rumah sakit TNI AD Pak. Ada hasil visum. Karena tidak ada alat bukti, maksudnya ini tidak diproses oleh polisi gitu Sudah. maksudnya? Sudah Diproses. diproses, sudah Sudah diproses ya? Sudah jalan sekarang LP kok. Oh, sudah ya. P19 Oke. Sudah LP, sudah persiapan untuk ditingkatkan, makanya teriak-teriak lagi. Oh. Gitu. Tapi ada video di TikTok itu yang viral bahwa saksi tidak diintimidasi itu Itu Pak kan dengan orang banyak. Bapak tadi kan lihat videonya dia datang orang banyak. Oke. Ada Dengan- dugaan intimidasi gitu modelnya. Iya, dia Oke. keras-keras kan bicara itu Pak. Akhirnya takut. Nah, jadi pemukulan ini berproses, dia datang lagi mengintimidasi dengan kekerasan Arke. Kembali juga Arke dilaporkan intimidasi itu. Jadi Arke itu ada 3 laporannya Pak Haji ke Polres. Itu loh Pak. Pertama soal Pemukulan. Kedua intimidasi dengan banyak Intimidasi, orang itu oke. sudah disidik, termasuk Lingge dan beberapa orangnya yang mengaku dirinya preman dan sebagainya itu dia sudah dimintai keterangan oleh polisi terhadap ancamannya yang dilakukan oleh premannya Arke bersama Arke ke gudangnya Jalpan, masuk ke rumah melakukan kegiatan kekerasan dan itu sudah memenuhi unsur sehingga diproses oleh polisi. Baru 2, kemudian penggelapan seng yang dimiliki oleh Haji Alpan pada saat kerjasama. Semestinya kalau dia mau menjual kan harus sepengetahuan berdua, orang itu hak bersama. Nah di sini ada unsur penggelapan, begitu Pak. Oke. Ini kita luruskan dan ini sudah berproses kepolisian dan kita silakan polisi yang menyidik karena itu kewenangan polisi, bukan kami punya kewenangan. Oke, soal itu Pak, tadi saya belum mendapat jawaban soal Pak Komang
putra Yasa yang Ya. nggak bisa mendapatkan sertifikat, bisa Ya, melihat sertifikatnya boleh. itu, Sekarang sehingga saya dia tidak mau membayar katanya gitu. Gimana Bagus. penjelasannya Pak? Sekarang saya Oke. bercerita tentang Komang Putra Yasa. Tadi Oke. kan arke. Oke, siap, Arke siap. terhadap objek rumah yang mau dibeli sehingga yang dibongkar dan dicuri sengnya. Ya. Saya mencuri seng 5 lembar dengan 1 balok. Saya ditahan. Jangankan itu 5 lembar seng. 1 seng pun kalau terbukti metahan, Pak. Ya toh? Karena apa? Ada alat bukti, ada pelakunya, ada orang yang disuruh untuk digerakkan, kemudian barang buktinya jelas, pasal yang mengikat jelas, ya jelas ditahan. Polisi tidak segabah itu bilang polisi tidak provokatif, tidak ini. Ya, saya tidak ngerti apa sih maksudnya si Arke ini. Itu yang saya. Nah sekarang tentang Komang Putra. Komang Putra itu awalnya ketemu dengan saya di rumah, dia membawa bos porang. Bos apa? Bos porang. Porang itu apa? Porang itu tanaman yang mahal. Oh, oke. Dia mengaku dirinya bos porang mau membangun pabrik di Singaraja. Pak Komang Putra itu. Begitu. Datanglah dia membawa investor Chinese dari Surabaya ke rumah saya. Ada Haji Alpan, ada Pak Adi Sika dan teman-teman lain. Karena dia bilang akan membangun pabrik, saya tertarik sehingga warga masyarakat kami di Buleleng bisa punya pekerjaan. Nah kemudian dia bercerita untuk mencari tempat kantor dan rumah tinggal. Oke. Saya kasih pinjam 3 bulan. Udah dipinjam sebelum Sudah. sebelum transaksi, Sebelum pinjam transaksi saya kasih pinjam. Silakan ada di sini boleh. Dulu ini dah yang dibongkar oleh Arke, dia sudah inkrah, kasusnya sudah inkrah, sudah ditetapkan dia bersalah selama 10 bulan. Kan sudah tidak ada masalah. Di mananya ada lagi masalah dengan Arke? Secara logika hukum kan tidak ada masalah lagi. Ya dong? Dia sudah menjalani kurungan atas perbuatan melawan hukumnya. Berarti hak saya kembali dong. Sudah tidak ada masalah. Nah kemudian Komang Putra itu membawa bos investor, disurveilah tempat itu juga sama bosnya, disetujui di situ akan jadi kantor dan tempat pembibitan porang. Kan gitu. Saya lihat, saya cek 3 bulan dulu dia di sana sebelum pindah-pindah dari Denpasar katanya, ya pakai aja dulu tuh situ udah bikin tanaman porang. Sambil saya ingin tahu, mudah-mudahan akhirnya apa? Saya bersama Haji Alpani diajak keliling mencari petani-petani di desa yang punya tanah dengan iming-iming 1 hektar 5 juta, 50 juta ya. 50 juta dapat kredit. Dapat uang 50 juta dari 1 hektar. Saya carikan petani-petani yang sejalan dengan kami, sejalan. Nah kemudian apa? Selang beberapa bulannya dia tidak ada berita. Akhirnya saya bersama anak, bersama istri berinisiatif. Kita panggil dia ke kantor. Pak Komang, kalau begini nanti biar tidak ada masalah ke depannya, Pak Komang mau ngontrak apa mau membeli rumah itu? Kan begitu. Oke. Dia bilang, saya mau beli dah Pak Jero. Saya punya porang sudah banyak tertanam di Suruh Bali. Bahkan saya mau ke Sumba, mau ke Sulawesi. Begitu. Oh boleh. Terus berapa kemampuannya Pak untuk membayar setiap bulannya? Minimal saya 5 juta. Minimal. Dalam 1 tahun saya sudah lunas. Panen saja porang saya yang di Gianyar sudah lunas. Kan begitu. Akhirnya dibuatkanlah oleh Denny bersama ibunya surat perjanjian. Ini lintihannya tuh. Ini. Nah, ini Pak, tunjukkan Pak, kenapa Oke. mengundang kami. Ini surat penyerahan kesepakatan bahwa Dia mau membeli dan mencicil selama 1 tahun. 600 juta ya. Iya, Oke. dengan DP 20 juta. Ya toh? Itu kan Komang Putra dia menandatangani. Tadi dalam klausul itu kan jelas Pak, saya carikan Pak klausulnya. Iya Pak ya, biar tidak berita bohong terus Oke. diviralkan. Jadi Komang Putra pihak pertama dia sanggup membayar kepada pihak kedua senilai 600 juta. Ya. Kemudian pihak pertama sanggup mencicil dari tanggal 21 Juli 2021 sampai 21 Juli 2022. Oke. Itu kan, dia sanggup membayar. Nah kemudian di klausul kelima, para pihak mengingkari dari isi kesepakatan ini dan tidak saling mengingkari, maka pihak pertama menyatakan diri uang yang disetor dari
pembayaran DP dan pencicilan kalau pernah ada dapat dinyatakan hangus dan tidak menuntut secara hukum. Ada disebut begitu. Nih. Coba lihat Pak. Sudah ditandatangani oleh Komang Putra langsung. Pak, berdua ada saksi. Oke. Jangan bikin viral, bilang aktor, bilang apa ini itu. Kita bicara fakta real. Nah, itu buktinya 1 tahun loh dikasih spilling mencicil oleh Denny bersama ibunya. Nggak bisa bayar. Kok ngomong-ngomong kalau sekarang ada sertifikat saya sekarang bayar. Bullshit sekali. Tapi alasan dia nggak mau gini katanya Pak tidak bisa menunjukkan sertifikat ke dia. Pada saat ini kasih dulu saya kesempatan. Nggih. Nah, kemudian ya pihak pertama menyatakan diri wanita dan pencicilan yang dinyatakan hangus secara tidak dapat dituntut secara hukum karena atas kesalahan saya sendiri selaku pihak pertama, dan pihak pertama tidak bisa melunasi dengan batas waktu yang tersebut di atas uang dari DP, ingat nih, uang dari DP dan pencicilan dinyatakan hangus dipergunakan sebagai ganti rugi akibat kesalahan dipergunakan sebagai sewa kontrak. Kan jelas ini. DP yang 20 juta itu dulunya sebagai membeli karena dia tidak mampu mencicil selama 1 tahun dan 0 koplo tidak pernah mencicil orang ini. Tapi mulutnya besar, dia bilang punya uang terus. Tidak pernah mencicil versinya Pak Komang karena dia tidak pernah melihat sertifikat katanya. Dengar dulu, Pak. Pada saat transaksi ini kan menunjukkan sertifikat. Sertifikat ini mau dipinjam. Kopiannya katanya dia punya uang deposit di Bank BNI. Ini ada catnya. Senilai 1,3 miliar. Jadi sertifikat ini mau dipinjam untuk sebagai ganti crossing katanya. Kayak itu. Crossing saya kasih kopiannya. Dia kan sudah melihat aslinya pada saat dia minta fotokopiannya di kantor. Tapi maksudnya dia mau ke notaris, ditaruh di notaris gitu Pak sertifikatnya. Tidak pernah ngomong gitu dia. Tidak pernah ngomong gitu dia. Orang ini pembohong ini. Masa seorang jeruk pembohong begitu? Ya. Maksudnya si Komang Putra yang mengatakan begitu. Loh, saya bukannya nggak mau membayar, saya mau melunasi asalkan sertifikatnya di notaris. Kenapa dikurung 1 tahun ini nggak bayar? Dan dia minta tempo terus dalam catnya. Ini catnya loh. Catnya Komang Putra minta tempo setelah datang dari Sumba, setelah datang dari Sulawesi, setelah datang lagi bosnya dari Kalimantan. Tidak ada dia bilang saya mau kalau sertifikat kita taruh di notaris, nggak ada bilang begitu. Ada, nggak pernah ngomong gitu. Ini Mat sore Pak Jero, Denny bilang dari pihak bank tanggal 5 keputusannya. Tolong nanti kalau sudah tanggal 5 ada atau tidak keputusannya dari bank, tolong rumah saya dikosongkan loh. Dia berjanji itu tanggal 5 bulan 8. Kalau tidak ada tolong dia bilang begitu. Iya, dan kemudian kalau Pak Jero tidak bisa melunasi bagaimana? Ya silahkan carikan pembeli. Dan ini sebagai alat bukti juga di kepolisian. Bagaimana ini kok bisa bicaranya di media yang tidak benar gitu? Ini yang saya herankan sekali. Tapi kok Pak nggak melaporkan di atas kebohongan itu yang Pak, sudah berproses. Tunggu tanggal mainnya aja. Sudah dilaporkan itu. Sudah. Kan dia menantang kalau saya gini silakan laporkan saya gitu. Nanti sudah berproses. Saya memangnya teriak-teriak seperti dia. Saya sudah melaporkan saya. Enggak, Pak. Saya malu. Saya orang Bali yang beragama Santi itu malu Pak ribut. Malu. Ini karena terpaksa terpanggil untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Arke Wijaya dan Komang Putrayasi yang tidak benar di media. Saya hadir di sini. Sesungguhnya saya malu Pak bercerita tentang kebusukan orang. Saya malu pantang orang Bali bicarakan tentang kebusukan orang. Tapi ini kan terpaksa dan menghujat-hujat polisi, menghujat institusi, dan saya dibilang sebagai otak preman. Saya nggak terima. Saya nggak terima. Kenapa saya tidak? Tentara dan polisi, Bapak biar jelas ya, pelan-pelan kita minta Komang Putra ini. Saya minta waktu, ya. Saya minta waktu. Ini catnya semua ada. Tentang dia minta tempo. Semua ada valid ya.
Tapi kenapa Pak mendatangkan preman katanya untuk mengusir sampai membawa senjata Ya tajam itu untuk sekarang saya membunuh ceritakan. gitu. Gimana Saya itu ceritanya? ceritakan. Santai, sabar. Ini Oke. udah orangnya nih. Saya orang. Pak langsung yang disebut preman waktu itu. Iya. Pak, pakai mic-nya Pak. Ya. Cabut aja Pak. Bawa naik ke atas. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan yang sebenarnya. Oke. Saya dibilang preman itu, saya sebenarnya bukan preman. Mohon maaf Pak, dulu waktu ke sana benar bawa madek sama bawa pentongan. Tidak, yang saya bawa hanya surat swakelola yang diberikan oleh Pak Denny Suryadi yang memiliki rumah tersebut. Saya disuruh mengelola swakelola. Ini yang dibawa. Ya, Oke. Gimana? dan setibanya di sana, saya itu, dia yang bilang, Pak Jero Komang Putro itu, gara-gara istri saya sakit, Jero Arka itu datang sini marah-marah. Tadi pagi. Paginya itu marah-marah dia datang ke sini, mengucap aja. Akhirnya saya dibilang lah, begitu saya datang dari kerja, dia tuh ngomong Pak Komang Putro bahwa dia itu marah kepada Yarka gara-gara dia tuh memarahi istrinya. Langsung dia tuh ngambil pentongan itu, langsung cari Jero Arka ke gudang, ke rumahnya, di jalan tidak ketemu. Dan Bapak, apa yang Pak cari ke sini? Oh, saya tuh mau swakelola. Saya mau bertemu dengan Bapak. Oh, begini kejadiannya. Kalau begitu, gimana kalau besok tanggal 17 hari Sabtu itu, apakah Pak bisa bertemu dengan? Oh, siap, gitu dia. Nanti saya bersama pemilik rumah ini, Pak Denny Suryadi, ke sini sama Ibu Arininya, supaya gamblang lah kita sebagai orang Bali ini, supaya tidak ada cekcokan. Dia tuh bagus, iya Pak, siap. Dan kemudian harinya, besoknya, tepat jam 10 hari Sabtu tanggal 17, baru tiba saya di sana, belum ngomong apa-apa, datanglah Jero Arka itu marah-marah, dan dia itu membawa orang perempuan. Langsunglah dia itu menyorot saya pakai HP, terus marah, hujan, marah-marah, kamu preman dari Sidotapu, jangankan kamu bertiga, Pak Kades Sutamu aja takut kepada saya, nyembah pada saya. Itu bilang, kok Pak bicara begitu, apa maksud Pak datang? Saya sini kan mau surat kelola. Ini buktinya, mana buktinya? Saya kasihlah surat itu. Dia tuh baca, katanya Pak Jero Arkudo, inilah surat cinta. Yarka itu yang bilang. Terus habis demikian, berjelang beberapa menit, datanglah Pak Denny-nya sama ibunya. Nah, sekarang Arko ini ngomonglah sama ibu, sama Pak Denny-nya pemilik rumah ini, jangan dengan saya gitu kan. Dia ngomong lah gini, kata-katanya, dia tuh bilang pemilik rumah ini, dibalaslah dari ibu, mana bukti sertifikatnya milik Anda? Dibilang gitu, dia tuh terus marah mondar-mandir. Karena saya itu tidak mau ribut dengan dia. Dia itu badannya besar dan muda, sehat lah. Saya orang-orang tua itu nggak beranilah melawan dia. Akhirnya saya suruh pulang ibunya sama Pak Denny-nya. Pulanglah. Pulang itu, Pak Jero Komang Putro ini ya, Putri Asu ini ya, padahal dia tidak ada komentar apa-apa. Tidak sama sekali tidak komentar apa-apa. Itu faktanya. Faktanya itu, saya berani sumpah. Meskipun saya itu orang Sidotapu, tetapi saya tuh punya etika. Masa saya ke sana tuh mau swakelola, bawa pentong, bawa senjata tajam, katanya mau menganiaya, mengancam, apa untungnya? Saya aja punya banyak pekerjaan. Kok mengapa? Karena saya itu ke sana kan saya mau swakelola sama Pak Denny-nya. Habis itu ibunya pergi sama Pak Denny, dia marah, mengugat saya, ngambillah kertas dengan pulpen. Si Arko, mari kita bertarung di sini. Jangan, saya nggak punya urusan dengan kamu, dan saya tuh tidak pernah melakukan pengancaman.
Habis gitu tuh dia tuh langsung lah menyerang teman saya, Pak Singo, dengan sikuna dua kali sampai Pak Singo itu Jatuh. terpleset. Akhirnya bangun, didorong lah Jero Arko tuh, dorong. Dia tuh marah lagi ngambil batu, dipukul lah Pak Singo. Untung Pak Singo tuh Batu itu sudah jadi alat bukti juga. Dan Itu saya ya? pegang. Sudah. Kalau begitu saya ngomong, kalau begini caranya, kalau kamu mau nantang, mari kita ke Polres Buleleng. Mari kita Polres di sana minta izin. Barulah dia tuh saya dikasih pulang. Pulanglah saya. Berjalan beberapa minggunya saya dilaporkan oleh Pak Komang Putriase. Gara-gara saya lah dibilang istrinya itu masuk rumah sakit karena saya sebagai pengancam. Mana mungkin saya mengancam dia, berbicara aja belum. Di sana itu rame, kuluknya banyak sekali, sekitar 40 ekor. Mungkin karena kuluknya rame itu dia tidak dengar apa-apa. Saya ngomong baik-baik, dibilang pengancam. Saya nggak terima. Pada waktu ini saya dilaporkan, saya panggil, saya menghadap ke Polres. Saya ke sana ini membawa surat kelola. Maksud saya tidak ada tujuan apa, cuma mau merenovasi rumah tersebut. Yang dirusak oleh siapa? Ya, dirusak oleh Yarka. Padahal Yarka itu sudah masuk penjara, sudah dia itu keluar dari penjara, kok tidak ada tobatnya? Padahal dia itu orangnya ganteng, bagus. Apalagi dia tuh menggugat-gugat nama desa saya. Padahal begitu kejadian yang ada di lokasi Pak Denny Suryadi, pulangnya itu saya laporkan kepada kepala desa saya. Pak Bakal, Pak Kepala Desa, saya tadi dibeginikan oleh Yarka itu. Diajak berkelahi-kelahi. Malahan saya dibilang preman. Akhirnya perbekal saya itu tahu permasalahannya. Dan dia baru ini dia tuh ngomong di kantor polisi bahwa bila tuh polisi oknum, penyidik polisi itu tidak becus menerima laporan masyarakat kecil yang dilaporkan oleh Jero Komang Putra. Padahal oknum kepolisian di Kabupaten Buleleng bagus sekali karena dia tahu mana yang benar, mana yang baik. Kalau dia orang-orang baik seperti Jero Arka, dia tuh tidak masuk penjara. Coba dengarkan itu. Coba berikan secara sehat. Masa saya dibilang preman padahal saya itu banyak pekerjaan. Oke, tapi Maaf. versi Jero Arka begini Pak. Katanya dia punya alat bukti rekaman video. Pak katanya bahwa Madek sama pentongan dan alat bukti itu ditinggalkan di sana gitu. Bah, itu terbalik. Sekarang baru ada diambil oleh polisi katanya. Dia terbalik gitu. itu. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Padahal saya itu masuk solid kepada Yarka itu karena orangnya pinter. Kok mengapa dia itu? Oh, berpikiran selicik itu. Apalagi ini korbannya, banyak korbannya. Hanya Pak korbannya di Oke. sekarang. Banyak korbannya, termasuk saya difitnah, dibilang preman, dibilang pengancaman. Untuk apa? Jangankan manusia, ya perempuan. Saya, mana mungkin saya tidak pernah masuk penjara. Apakah itu saya Pak dibilang? pernah dulu terlibat kasus gini? Tidak Nggak? pernah. Oke. Tidak pernah. Siap. Saya mencangkul, jualan nasi di rumah baru. Oke. Jadi saya luruskan. Oke, siap, Itulah siap, yang siap. saya izin, luruskan. saya luruskan. Yang penting janganlah mendengarkan kata-kata Yarka itu atau Komang Putriase itu. Kita Siap, tuh siap. sama-sama punya etika. Kita tuh orang Bali. Oke. Kita nggak boleh itu. Makasih. Baik, Oke, siap, saya siap. luruskan karena beliaunya adalah warga masyarakat Sidetape dengan bahasa seperti itu, Iya. bahasa apa adanya. Oke, siap. Jadi pada sebelum ada swaklola, sebelum saya ketemukan untuk dia datang ke rumahnya Denny Ari Suryadi, Komang Putra itu tanggal 14 saya kenalkan dengan mereka. Ya, saya kenalkan Pak Komang kapan mau kosongkan rumah ini? Sekarang Pak Lancik bersama CS-nya ini akan mengelola ini untuk kerjasama nanti bagi hasil. Itu benar tuh. Tuh. Oh iya, kapan saya minta demo lagi tiga hari
silakan dah ke sini bawa tenaganya dan ini itu. Itu kan permintaannya Komang Putra, betul ya? Iya. Seperti itu kita luruskan loh nih. Nah Oke, kemudian saya suruh tukar HP, nomor HP, sehingga jadilah tukaran HP dengan Pak Komang Putra dengan Komang Lace yang tadi itu CS itu. Hang itu. Nah kemudian tanggal 16 Pak Komang Putra menelpon ini Pak Komang Lance itu ditelepon oleh Komang Putra janjian untuk bertemu persiapan besok hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu kan begitu. Malamnya itulah ini datang jam 7 karena permintaan Komang Putra. Karena permintaan Pak Komang Putra. Akhirnya dia tuh bercerita. Nah, dalam bercerita itu tadi pagi saya cari Arke. Ada apa ditanya. Ini kan lapor ke saya. Ada apa kok nyari dia? Istri saya tadi pagi dibentak-bentak sama Arke, kenapa kamu diam di sini? Gitu. Akhirnya istrinya sakit. Istrinya sakit itu si Denny dicat dengan WA. Ya, dicat di WA. Itu ada ininya screenshotnya. Chat itu. Dia menanyakan alamatnya Arke. Ya, dia menanyakan alamatnya Arke. Diberikanlah oleh Denny alamatnya itu melalui chat. Ada apa Om? Dicarilah dia terus. Ada apa Om kok mencari Arke? Ini ibu tadi pagi dibentak-bentak sama Arke sampai masuk rumah sakit. Ditunjukkan hasil visum rumah sakit saat itu. Ditunjukkan ibunya berada di kondisi di rumah sakit. Di dalam HP-nya Denny ditunjukkan. Di screenshot ke HP-nya Denny dikirim. Sehingga disimpan oleh Denny. Jadi kejadian tanggal 16 itu adalah awal istrinya Komang Putra Yasa itu dibentak, diancam oleh Arke. Sehingga Arke sorenya itu juga mencari Komang Putra mencari Arke saat itu juga membawa pentongan yang dijadikan alat bukti. Sebagai alat bukti itu. Itu loh. Tuh. Alat bukti itu kepunyaannya Komang Putra yang dipergunakan mencari Arke ke rumahnya dan ke gudangnya. Kok sekarang bisa berbalik katanya ini yang punya? Dibalik. Tuh. Patah. Loh, gitu loh. Oke. Jadi biar lurus nih publik ini biar jelas gitu loh. Nah, akhirnya karena begitu kondisinya dia dilaporkan, akhirnya ini juga melaporkan kejadiannya Arke. Arke kan meralang orang ini untuk Komang Putra keluar dari objek itu. Kan sudah ada pasalnya 335. Dia ikut di sana melakukan. Nah, kemudian Komang Putra dari habis masa kontrak, kan sudah habis ini, sudah 6 bulan berjalan, dia tidak datang. Nah kemudian Bapak, jadi polisi yang dibilang ke sana kemari itu tidak Pak. Jadi mereka itu datang, ya, atas hasil mediasi di kantor lurah. Hasil mediasi di kantor lurah. Oke. Ya, jadi Pak Komang Putra diberikan surat oleh Denny untuk segera mengosongkan. Kedua, diberikan lagi surat untuk segera tidak punya etikat baik untuk dia keluar dari objek itu. Ketiga, diberikanlah surat lagi untuk mediasi di kantor lurah. Nah, di kantor lurah memediasi, Komang Putra nggak mau datang. Pada saat kejadian tanggal itu. Ya. Nah, kemudian pada saat mediasi PS pemutihan setempat, Komang Putra ada di sana sama Arke. Ya, dia mengatakan bahwa tidak boleh Anda keluar dari seperti berita itu. Itu berita sepotong, tapi yang sesungguhnya ada di kami. Ya. Oke. Nah kemudian biar jelas. Jadi biar jelas, polisi dan tentara itu adalah Babin dan Bimas Yang ikut ke sana. Yang ikut ke sana. Jadi tidak ada polisi dan tentara membackingi orang-orang ini datang ke sana. Iya, itu benar. Jadi polisi dan tentara itu adalah yang ditugaskan oleh Kodim dan Kapolres untuk menjaga teritorial wilayah Kelurahan Banyuning. Kami bersama mereka datang bersama Pak Kaling, bersama Lurah, bersama Babin dan Bimas, dan ada dari satu lagi dari mediator. Ini lengkap. Tim justisi yang dibentuk oleh kelurahan. Untuk kenapa? Untuk segera mengosongkan tempat kepunyaan Denny Harry Suryadi. Komang Putra tidak mau, dia bilang ngotot. Saya tidak mau pergi dari sini. Kan gitu. Udah.
tidak mau pergi dari sini, tunjukkan dulu sertifikatnya, saya baru mau keluar. Apa hubungannya? Anda sudah habis masa kontrak. Nah, coba. Kan tidak perlu lagi bicara tentang kalau dia mengatakan dirinya adalah rumah itu bermasalah, ya keluar toh. Kok ngotot-ngotot di rumahnya orang? Jangan menempati rumah orang. Kan gitu. Nah, kemudian ini bukti, Pak. Lurah, Babin, kan semua menandatangani. Tim justisi ini. Di semua ada. Jadi janganlah ini surat daftar hadirnya. Jangan memviralkan bahwa TNI sama Polri membackingi Preman. Tidak benar. Nah, terus jadi saya simpulkan harapan dari Pak Budi sareng Pak Haji, mungkin Pak Budi lah dulu. Harapannya biar kasus ini gini, solusinya gimana kira-kira? Saya sudah menyerahkan ke Panglima Hukum Polda Bali, ya Polres Buleleng dalam hal ini, karena ini sudah melalui proses hukum. Ya, kami sudah beretikat baik mensomasi Arke untuk segera menyelesaikan kasus ini. Arke juga tidak datang, mensomasi Komang Putra untuk segera keluar dari objek itu. Dia minta tempo 3 bulan katanya keluar dari objek itu juga tidak. Nah, kan gitu. Nah, kemudian dia lagi menfitnah, membilang aktor di balik itu adalah Budi Hartawan. Jadi kami sudah berproses sesuai dengan hukum. Ya. Arti menyerahkan ke pihak kepolisian ya, gitu ya. Apapun keputusan yang terbaik dari Panglima Hukum Polda Bali dengan keputusan yang ada nanti di pengadilan, itulah yang kami hormati. Nah, saya tidak mau berdebat kusir di media. Cuman kehadiran saya ini, seperti saya katakan tadi, saya mohon maaf menyampaikan yang sebenarnya demi hukum. Demi skala dan skala, kami tidak ada maksud ingin menghujat Arke dan Komang Putra. Tolonglah hargai leluhurnya, jangan hina di mata leluhur, berbuat yang tidak baik. Kan kasihan leluhur melihat dari sana apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Saya lihat wajahnya Komang Putra kok. Wajah Komang Putra itu seperti wajah penyesalan dan tidak sesuai dengan kata hati apa yang dia ucapkan itu bohong. Seorang mangku, seorang jero, seorang klien dadil. Dia berbicara yang bohong, hatinya. Mangku itu, Pak. Iya, hatinya itu dengan apa yang disampaikan itu saya lihat. Kami orang spirit. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Oleh karena itu jangan berbohong kepada orang banyak. Jangan berbohong pada diri sendiri adalah dosa. Oleh karena itu, kalau kamu sudah tidak punya uang dan kamu menganggap objek itu bagi dirimu ada bermasalah, ya keluar. Sederhana. Ya toh? Tapi karena dia sudah tidak mau keluar dari objek itu dan kami sudah melakukan somasi sampai 3 kali dan dimediasi oleh tim justisi Kelurahan Banyuning, dia juga ngotot tidak mau, berarti pasal 167 sudah memenuhi syarat untuk dia ditetapkan sebagai orang yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan objek tanpa alas hak. Jadi jelas. Oke, siap. Suk semua nih, Bapak bertiga sudah memberikan penjelasan. Jadi Tiang tidak ada membela siapa-siapa. Tiang menyerahkan ke pihak kepolisian bagaimana nanti silakanlah karena pihak Bali cuman memfasilitasi dua belah pihak. Sekarang tinggal kepolisian yang menyelesaikan kasus ini. Tapi kalau misalnya begini, Pak, apa namanya ya? Kalau masing-masing pihak kan sebenarnya mempunyai laporan nih ke polisi kan gitu ya. Masing-masing pihak punya laporan ke polisi. Dan misalnya solusi simpelnya sebenarnya kalau Tiang melihat dari masyarakat bodoh lah gitu Pak nih. Dua belah pihak masing-masing mencabut laporan, kemudian Komang Putra Yasa ini melunasi rumahnya dengan itu clear menurut saya. Bisakah itu terjadi? Mohon maaf ya, saya sudah karena ditantang. Oh gitu. Oke. Ini kayak Pak. Berarti karena sudah merasa ditantang. Karena Pak Komang Putra itu sudah menantang ya melalui media. Saya dibilang otak preman-preman ini harus ditangkap, harus kita buktikan. Misalnya kalau pihak mereka menyampaikan permohonan maaf, tidak bisa warga juga. Kami sebagai orang Hindu yang beragama Santi, kalau dia minta maaf kami legowo. Kami legowo. Kalau ada permintaan maaf, kalau dia maka solusi akan ada gitu ya. Minta maaf atas kesalahannya dia. Manusia terlalu tidak sempurna. Dia selalu memiliki kekurangan. Tapi dengan proses hukum tetap berjalan. Ya. Kalau maaf itu kan pribadi, tapi dia sudah memediakan. Saya dibilang otak preman. Saya dibilang punya sindikat akan melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Kami orang Santi tidak akan pernah melakukan hal itu. Siap. Ya, jadi oleh karena itu melalui media ini saya berterima kasih sekali
Dari awal saya sudah katakan saya mohon maaf menyampaikan yang sebenarnya. Tidak ada kepentingan apapun, tapi ini demi Bali yang santi ini tetap tidak ada hal-hal yang tidak baik, tidak kondusif. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali dengan Bapak. Apa yang Pak mediasi ini adalah sangat berarti bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi masyarakat di Indonesia secara umum yang membaca dan mendengar media-media yang memberitakan sepihak. Hanya memberitakan sepihak, tidak dua arah yang dia ceritakan. Oleh karena ini ada berita yang tidak seimbang dan ada keberpihakan. Oleh karena itu, saya hormati sekali Bapak, saya berterima kasih. Mudah-mudahan banyak generasi seperti Bapak bisa membuat sebuah tempat atau sebuah wadah yang bisa membuat yang tidak kondusif ini menjadi kondusif. Jadi kami secara pribadi sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Pak panjang umur. Terima kasih semua Pak. Sebenarnya saya tidak suka masuk ke ranah perdata Pak, karena saya tahu ruwet gitu. Tapi karena sudah viral riuh sampai bawa-bawa publik gitu demo itu, makanya dia fasilitasi dua belah pihak. Sekarang tinggal kepolisian, silakan bagaimana baiknya gitu. Sukses semua nih Pak. Om Tiang Duduk dengan Om Santi.